terkadang Bu, terkadang banyak, terkadang enggak. Tapi di setiap minggu itu memang Bapak tuh kasih tugas. Terima kasih tugasnya. Sebelumnya Hayati pernah ikut konseling nggak? Kalau misalnya ikut konseling sama orang yang profesional tuh memang nggak ada, cuman melakukan konseling sama keluarga, teman, gitu. Memang teman tuh pun memang yang Hayati percayakan untuk melakukan apa yang memang Hayati ingin bicarakan sama dia, gitu. Oh, berarti Hayati cuma tahu konseling itu tujuannya apa, gitu ya? Iya Bu. Tahu nggak pengertian dari konseling itu apa? Tahu Bu, tapi memang nggak terlalu banyak Hayati tahu tentang konseling. Tapi Hayati memang tahu konseling itu apa. Konseling itu kayak memecahkan masalah yang bersifat terbuka, tetapi dengan orang yang profesional, gitu. Hayati percaya nggak waktu kalau misalkan cerita sama kawan gitu, terbuka sama kawan, percaya nggak kalau misalkan dia nggak ngebocorin masalah Hayati? Percaya Bu, Percaya. karena udah kenal bukan dari cuman 2 hari 3 hari Bu, memang udah iya udah lama kenal. Baik, benar sekali yang Hayati katakan. Memang konseling itu memecahkan masalah. Di sini Ibu jelasin lagi ya. Jadi konseling itu memang proses bantuan profesional dari konselor kepada konseli. Nah, tujuannya ini itu untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Nah, di dalam konseling ini itu dia memiliki asas-asas, di mana asasnya itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kegiatan, dan juga masih banyak lagi. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini itu seperti yang Hayati bilang tadi, kayak percaya sama kawan gitu kan. Nah, memang di dalam asas kerahasiaan ini itu kita harus menyimpan semua masalah Hayati yang kita selesaikan di dalam konseling ini. Nah, di situ masalahnya cuma Ibu sama Hayati aja yang tahu. Nah, di dalam asas kesukarelaan itu Hayati datang ke tempat Ibu untuk konseling, itu Hayati datangnya dengan sukarela, dengan hati Hayati sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun dari luar. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Di dalam asas keterbukaan ini Hayati harus terbuka secara terbuka mengungkapkan masalahnya apa yang Hayati hadapin selama ini itu secara terbuka. Gimana Hayati, paham? Paham Bu. Berarti Bu, konseling itu memecahkan masalah gitu ya. Tapi memang konseling itu memiliki asas-asas. Salah satunya asas apa tadi Bu bilang Bu? Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan. Memang asas kerahasiaan ini memang cuma 2 orang ya Bu. Misalnya kayak konselor sama konseling aja gitu. Iya, karena di dalam asas kerahasiaan ini itu memang masalah pribadi kita itu harus kita selesaikan, itu harus sama orang yang kita percaya. Makanya kalau misalkan ada yang ngebocor, makanya di dalam asas kerahasiaan ini itu tidak boleh ada yang tahu. Sebelumnya kita harus buat perjanjian dulu kalau masalah ini nggak akan ada yang tahu selain kita. Nah, tadi kan kita juga udah sepakatin waktu, Hayati juga udah paham konseling itu apa. Kita juga udah sepakatin waktu dengan waktu yang 25 menit sampai 45 menit. Nah, di dalam waktu yang singkat ini lebih baik kita melakukan konseling aja terus ya. Iya Bu. Sekarang Ibu mau tanya, coba Hayati ceritakan masalah apa yang sedang Hayati hadapi saat ini. Masalah yang saya hadapin Bu, saya sering kena marah Bu sama guru tuh. Bisa. Karena saya nggak ngerjain tugas PR gitu. Memang agak nakal ya. Karena kalau Jadi kenapa lo nggak kerjain tugas? karena memang kayaknya memang salah saya Bu, karena saya melalaikan waktu nih. Kenapa saya melalaikan waktu? Karena memang saya pulang dari sekolah tuh memang saya langsung pergi main-main sama kawan,
nggak terus ngerjain tugas gitu. Dan memang pagi itu saya memang terus memang tadi pagi saya pergi sekolah memang terlambat Bu. Berarti Gitu, Hayati terlambat bangun. Hayati lebih mentingin pergi sama kawan ya daripada lebih kerjain tugas dulu baru pergi sama kawan. Enggak sih Bu, enggak mementingin. Jadi tadi Pergi pagi sama kenapa bisa kawan. telat? Karena memang telat bangun Bu. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 terus bangunnya telat. Seharusnya bisa bangun tuh kerjain tugas dulu enggak? Enggak Bu. Oh, berarti Hayati tadi pergi sekolah telat, bangunnya telat berarti ya. Iya Bu. Berarti tadi pagi Hayati nggak sholat ya? Enggak Bu, karena nggak dibangun sama kedua orang tua. Jadi Orang selama tua ini- memang sibuk. Oh, Terus jadi pagi itu memang orang tua tuh memang pergi kerja, dua-duanya kerja gitu. oh, jadi selama ini Hayati kalau mau sholat tuh harus dibangunin orang tua dulu ya, tanpa ada kesadaran dari diri Hayati sendiri untuk bangun sholat. Sebenarnya ada kesadaran Bu, tapi karena memang dah Kebiasaan memang nggak ya. bangun kayak itu, memang lupa bangun atau memang nggak kebangun. Oh, jadi masalah Hayati telat bangun, nggak sholat, nggak ngerjain tugas, banyak kali masalah Hayati ya. Kayak mana cara mengubahnya itu? Bisa? Bisa Bu. Coba ibu mau tanya gimana caranya biar Hayati itu terlatih untuk ngerjain tugas, mentingkan tugas dulu daripada kawan, terus tidurnya cepat, bangunnya cepat, belajar dulu, terus sholat, gimana tuh? Kalau misalnya saya ngerjain, memang lupa ngerjain PR itu, atau memang saya tidak, intinya berarti kan saya melalaikan waktu Bu. Jadi kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR itu, solusinya berarti saya kan pulang sekolah nih Bu. Berarti setelah pulang sekolah tuh saya tidak, maksudnya maksudnya saya memang ngerjain PR, ngerjain tugas dulu, baru main-main sama kawan-kawan gitu. Kalau misalnya saya nggak sholat Bu, saya telat bangun kayak itu. Kalau misalnya saya lalai dengan sholat, saya solusinya berarti kalau misalnya udah waktu ajan nih, memang saya harus memang sholat terus biar misalnya nggak lupa dan nggak lalain sholat gitu. Kalau misalnya saya telat bangun nih, solusinya memang saya harus gimana ya? Saya memang harus buat alarm kayak itu Bu, supaya saya nggak telat pergi sekolah, nggak telat sholat kayak itu Bu. Iya, bagus sekali ya solusi dari Hayati. Ibu pikir solusi dari Hayati itu sangat tepat untuk merubah Hayati ke depannya. Ibu mau tanya, itu solusinya dari hati Hayati nggak? Mau bersungguh-sungguh nggak ngerjainnya? Mau Bu, mau bersungguh-sungguh untuk, memang kan kalau misalnya saya nggak ngerjain bersungguh-sungguh kan nggak ada gunanya, pasti akan berulang lagi kayak itu. Ibu mau tanya, Hayati mulai berubahnya ini mau kapan? Nanti Bu, kan nanti waktu zuhur kan memang sholat zuhur kayak itu Bu. Bagus sekali. Kalau misalkan untuk ngerjain tugasnya mulai dari kapan berubahnya? Kapan dikasih tugas Bu? Misalnya kayak besok nih dikasih tugas, berarti pulang dari sekolah tuh langsung Hayati kerjain, baru main-main kayak gitu. Ya, bagus sekali ya solusi dari Hayati. Ibu harap solusi dari Hayati itu bisa Hayati jalanin dengan baik, dengan sungguh-sungguh juga. Karena kan Hayati bilang udah dari niat kan untuk ngerjainnya biar nggak sering dimarahin sama guru. Enak nggak dimarahin sama guru? Ya enak Bu. Nggak enak kan, malu juga Malu sama kawan-kawan, di depan kawan-kawan ini lagi Bu dimarahin gitu. Kalau misalnya ibu tuh marah cuman kita sendiri, it's okay lah Bu, nggak masalah gitu. Iya, tapi kan dimarahin ibu tuh di depan orang ramai kan. Apalagi Iya. Hayati sering nggak ngerjain tugas kan. Sedih kan? Malu Sedih lah, juga Bu, kan. malu. Nah,
Jadi ini kan solusinya juga udah Hayati temui, jalan keluarnya juga udah Hayati tahu apa yang harus Hayati lakuin ke depannya untuk gak ngulangin masalah ini lagi. Ibu yakin Hayati bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan nggak mengulang kesalahan itu lagi. Ibu juga tahu Hayati kan murid yang berprestasi di sekolah ini, jadi pasti Hayati tahu apa yang terbaik buat Hayati ke depannya, ya kan? Ibu. Jadi Ibu sangat senang sekali dengar antusias dari Hayati, mulai dari masalahnya, dari jalan keluarnya, Hayati udah tahu apa yang harus Hayati lakukan. Jadi sekarang masih ada nggak yang mau Hayati ceritain lagi? Ada sih Bu, banyak sebenarnya Hayati mau ceritain sama Ibu, tapi kan Ibu bilang tadi waktunya cuma dikit, jadi memang ya di awal kita memang udah menyepakati waktu, yaitu dari waktu 30 sampai 45 menit untuk melakukan konseling ini. Tapi Hayati jangan sedih, tapi nanti kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya Hayati bisa cerita lagi masalah apa yang Hayati hadapin yang nggak bisa kita selesaikan hari ini, kita bisa selesaikan nanti di lain waktu. Boleh ya? boleh Bu. Baiklah, jadi tadi kan Hayati juga udah Hayati udah menyebutkan masalahnya apa, solusinya apa. Jadi jadi Ibu simpulkan dulu ya, mulai dari masalahnya. Yang pertama masalah Hayati itu karena nggak ngerjain tugas, karena Hayati lebih mementingkan kawan daripada ngerjain tugas dulu. Jadi kan main-main gitu, bermain Bu. Ya, untuk bermain kan. Yang kedua masalahnya itu telat bangun. Walaupun Hayati tidurnya cepat, tapi telat bangun kan. Yang ketiga itu Hayati nggak sholat, nggak ngerjain sholat karena nggak dibangunin orang tua. Nah, jadi kesimpulan yang udah Hayati kasih ke Ibu, solusi yang udah Hayati kasih ke Ibu itu mengerjakan tugas dulu sebelum pergi bermain sama kawan-kawan. Terus tidurnya lebih awal untuk pasang alarm biar cepat bangun. Terus kalau misalkan untuk sholat, Hayati bisa nggak ngelalai. Kalau misalkan udah dengar sholat, oh berarti saya harus sholat nih gitu, tanpa harus nunggu dibangunin orang tua, ya kan? Nah, gimana Hayati? Apakah Hayati bisa menjalankannya dengan baik setelah jalan solusi yang udah Hayati katakan? Bisa Bu, saya akan melakukan, saya akan berusaha untuk memang tidak melalaikan atau memang tidak, maksudnya saya akan berusaha supaya saya tidak melalaikan, dan saya memang waktu untuk belajarnya itu diubah ya, mengerjakan terus dulu. Ya, bagus sekali yang udah Hayati katakan. Semoga Hayati bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Terus solusi yang udah Hayati katakan tadi bisa Hayati jalani. Jangan nanti keluar dari sini Hayati ulangi lagi, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi kan karena konseling kita juga udah berakhir, di awal juga kita udah sepakatin waktunya dari 30 sampai 45 menit. Sekarang kan waktu kita juga udah habis, kita akhiri aja ya sesi konseling kita hari ini. Nanti kalau misalkan Hayati ada lagi yang ingin Hayati sampaikan, kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti Hayati bisa menceritakan masalah apa lagi yang Hayati hadapi. Begitu, bisa Hayati kan? Bisa Bu. Baik Bu, terima kasih, konseling ini sangat membantu saya Bu. Nah, gimana perasaan Hayati setelah melakukan konseling hari ini? Alhamdulillah udah membaik dan udah memang lega Bu. Udah mengeluarkan semua jadinya lega ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri aja sesi konselingnya ya. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas konselingnya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita bisa menyelesaikan masalah Hayati yang memang belum terselesaikan. Kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya nanti. Nanti kalau misalkan Hayati ingin cerita lagi ke Ibu, datang aja ke Ibu ke ruangan ini. Jangan malu, jangan sungkan lagi. Kan kita udah kenalan, juga udah cerita dari awal kan? Iya Bu. Jadi bisa ke sini kalau misalkan Hayati mau cerita lagi ya. Iya Bu.
baik Bu, terima kasih untuk konseling hari ini. Memang sangat membantu sekali buat saya Bu. Memang udah perasaan saya udah lega, udah membaik. Gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Hayati. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya, jangan langsung ke kantin ya, ke kelas aja, langsung balik berubah dari sekarang ya. Iya Bu. Ya, Terima kasih ya Bu. ya sama-sama.